pertanyaan bagus. Gini, Kenapa Morena. dia dipanggil bapak? Apakah dia mempunyai istri? Lalu dia apakah dia mempunyai, berarti punya mertua kan gitu? Baik. Kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, Selamat datang di MPR TV. Kami hadir bukan mencari pemenang. Kami hadir mengajak berpikir. ya kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Biar seperti kata lagu, biarkan orang berkata apa. Oh, betul? Ya, ya. Yang penting aku bahagia, betul? Nah, sekarang gini Morena. Tapi gini Bang, janganlah bahas yang lain. Kemarin kan udah kita bahas tentang Bang, Muhammad, Morena, tentang ini forum, masalahnya forum saya ini forum diskusi antara Islam ya, dan kemarin kan Kristen. udah kita bahas loh. Yang sebelumnya kan udah kita bahas. Nah, ini makanya teman-teman melihat ya bahwa Morena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan begitu Morena, gini. Kebenaran itu tidak akan bisa dirongrong, tidak akan bisa digulingkan oleh apapun juga. Kebenaran akan berdiri tegak, betul? Ya, betul. Nah, sementara tipu atau fata morgana itu adalah kebenaran yang semu. Ya kan? Ketika dia dipertanyakan, maka runtuhlah bangunan itu. Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, diskusi. Yang kayak kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya, gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya. Oke, berarti kamu seorang muslim. Muhammad ada di kubur, betul? Iya, ada di kubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya? Nggak gitu juga Bang konsepnya. Kalau dibilang pengikut orang mati, Sulit. jadi gini, aku tanya Silakan. balik ya. Silakan. Tuhan Yesus itu kan udah mati kan? Bangkit, dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Kalau misalnya Yesus hanya mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka nasib saya seperti kamu Morena. Saya pengikut orang mati di Bukti kuburan. bangkitnya itu seperti apa? Bangkitnya itu seperti apa? Dia kan menjadi orang lagi atau gimana? Sebelum kita bahas ke situ, intinya Yesus itu bangkit. Di dalam Injil yang Al-Quran memerintahkan untuk membacanya, dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut. Setan tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu memberitakan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksi dari semua. Injil ini, peristiwa besar ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Yesus memerintahkan apa? Katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus? Karena kita harus mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti Dia yang di kuburan. Bagaimana mungkin kita ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi yang kita ikuti orang di kuburan? Begitu Morena. Makanya saya bilang begini, Islam itu adalah agama yang menjadi pengikut orang mati. Itu benar, walaupun itu sakit mungkin ya Morena ya. Pernyataan itu mungkin agak sedikit kasar, tapi itu benar. Coba sekarang saya tanya, benarkah Morena pengikut orang mati di kuburan? Nggak bisa jawab aku kalau itu Bang. Soalnya kan aku ada yang mau tanya Bang dari kemarin-kemarin, cuma udah terlanjur turun ya. Bang, oke, jawab dulu Bang. Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya, itu kan ada dibilang bapak di surga, itu kan ada dibilang bapak di surga. Betul. Bapak yang dimaksud itu siapa sih Bang? Baik. Pertanyaan yang bagus. Baik.
Bapa di sorga. Begini, Morena. Jadi kata Bapa itu adalah panggilan kami kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Orang Islam kalau orang Islam memanggil menurut sudut pandang ya Pencipta langit dan bumi itu dipanggil namanya. Kalian panggil nama, ya Allah, begitu kan? Betul? Nah, sementara kalau kami panggil dia menurut kami, karena kan beda kita. Menurut Anda Pencipta langit dan bumi itu kan Allah. Karena beda keyakinan kan. Ya, karena beda keyakinan. Oke. Oke. Tapi tentu itu bukan sosok yang sama. Ya. Nah, begini. Di dalam iman kami panggil dia dengan panggilan Bapa yang di sorga. Nah, Bapa bukan berarti dia punya anak, punya istri. Maksudnya bukan berarti dia punya istri. Nah, itu yang aku perlu tahu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bagus, ini pertanyaan bagus. Gini, kenapa dia dipanggil Bapak? Apakah dia mempunyai istri? Lalu dia apakah dia mempunyai, berarti punya mertua kan gitu. Baik, pertanyaan yang bagus. Bertanya kepada orang yang tepat, betul nggak? Baik, mantap. Oke, Morena. Pernah dengar istilah anak kunci nggak? Kenapa? Pernah dengar istilah aku anak Indonesia sehat dan kuat? Pernah dengar? Iya. Nah, kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Anak Indonesia berarti Indonesia punya istri nggak gitu? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, jadi begini, Morena. Iya kan? Jadi di dalam Bible itu ada bahasa-bahasa metafor atau bahasa-bahasa yang manusia. Begitu. Jadi kenapa kita panggil dia Bapa? Karena itu menghubungkan sebuah relationship, hubungan kedekatan. Makanya ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Itu. Jadi hubungan orang Kristen dengan Sang Pencipta langit dan bumi itu seperti seorang bapak dengan anak-anaknya. Sekarang saya tanya, Morena, naluri seorang bapak. Aku jawab, oke? Oke. Naluri seorang bapak mengasihi anaknya enggak? Iya, tentu. Iya, seperti itu juga hubungan kita dengan Sang Pencipta di dalam Kristus. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.